Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Devalevi dengan NIM 3D050 dari Teknologi Rekayasa Otomatis tahun 2024, Sekolah Vokasi, teman-teman. Oke, yang pertama kita sekarang akan menjelaskan materi tentang materi awal hingga materi akhir. Saya langsung aja jelasin ya. Oke, yang pertama adalah pengantar GPIO dan digital I/O. Nah, bisa di sini ada microcontroller, yaitu dunia luar. Definisinya nih, antar muka fisik fundamental, tempat mikrokontrol membaca atau menulis logika biner menjadi besaran listrik fisik. Lalu sini bisa kita lihat, sini ada dinamo dan juga LED. Nah, ini mode output, ini mendorong arus listrik, contoh LED, motor driver dan relay. Lalu sini mode input, membaca tegangan masuk, contohnya adalah push button, limit switch, dan sensor digital. Oke. Lalu sini ada patch 3. Nah, patch 3 ini atau halaman ketiga ini, saat menggunakan mode input kita sangat bergantung pada fitur pull up dan pull down internal. Pull up ini berfungsi untuk menahan status default pin pada logika high atau 1 untuk mencegah sinyal yang mengapung atau floating. Sebaliknya, pull down menarik status pin logika ke low 0 atau secara default. Oke. Lalu ini kita lihat sini yang patch 4 atau halaman keempat, yaitu mode output push pull dengan versus open drain atau open drain. Untuk mode output, kita bisa mengenal arsitektur push pull dan open drain ini. Push pull ini ideal untuk aktuator langsung karena bisa menghasilkan arus high maupun low secara independen. Sementara open drain hanya bisa menarik sinyal ke ground, sehingga wajib dibantu oleh pull up resistor eksternal untuk menghasilkan logika high yang sangat krusial untuk bus komunikasi seperti I2C. Oke. Lalu sini, keamanan akses register ODR atau versus BSRR. ODR atau Output Data Register dan BSRR atau Bit Set or Reset Register. Nah, dalam mengakses register GPIO, kita dihadapkan pada dua pilihan, ODR atau ODR atau BSRR. ODR ini menggunakan proses read, modify, dan write yang rentan terhadap race condition. Praktik yang jauh lebih aman adalah menggunakan BSRR karena operasi penulisannya bersifat atomik, artinya dieksekusi dalam satu instruksi CPU tanpa resiko terganggu oleh interrupt. Lanjut, ini paradigma reaktivitas polling versus interrupt. Bagaimana mikrokontroler ini beraksi terhadap sebuah kejadian atau event? Ada dua kasus ini. Yang pertama adalah metodenya itu polling, di mana CPU terus-menerus sibuk memeriksa status, yang tentu sangat tidak efisien. Metode yang lebih modern adalah interrupt, di mana hardware akan langsung memberitahu CPU hanya saat event terjadi atau misalnya ada saat gangguan terjadi. Jadi memberikan respon yang instan dan juga hemat energi. Oke. Ini polling akan terus-menerus mengecek apakah ada event. Kalau interrupt ini langsung stop saat event terjadi. Nah, ini penggunaan powernya sini, ini sangat banyak penggunaan power, ini low. Oke, yang ini ada arsitektur interrupt atau STM32. Pada mikrokontroler seperti STM32, arsitektur interrupt dikelola oleh XTI atau controller dan NVIC. NVIC ini sangat canggih karena mampu mengelola 16 level prioritas interupsi dengan prioritas lebih tinggi, bahkan bisa menyela atau bisa kayak mempredik itu eksekusi interupsi yang lebih rendah dengan latensi yang sangat minim. Lalu yang ke-8, alur eksekusi callback. Bagaimana aliran kodenya saat hardware IRQ terpicu, sistem akan masuk ke handler dari hall library yang secara otomatis membersihkan bendera atau flag interrupt. Setelah itu, eksekusi diteruskan ke user space melalui fungsi callback. Disinilah kita menuliskan logika aplikasi real time kita. Oke. Lalu hardware yang ini adalah hardware timer. Hardware timer ini adalah jantung dari berbagai aplikasi kompleks. Ini digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM, mengendalikan task scheduling pada RTOS melalui stick timer, dan bahkan melakukan hardware debouncing yang menyaring efek pantulan mekanis dari tombol. Oke, sebentar.
Nah ini juga teman-teman bisa lihat teman-teman. PWM, LTO, task schedule dan hardware debouncing. Komunikasi asinkron konsep UART. Masuk ke protokol komunikasi. Yang pertama adalah UART itu teman-teman. Ini adalah komunikasi asinkron murni karena tidak ada jalur kabel clock untuk sinkronisasi. Kedua microcontroller unit yang berkomunikasi wajib ini menyepakati kecepatan baud rate yang identik agar pembacaan data tidak meleset. Oke, lalu ada anatomi frame UART. Ini sebuah paket data UART yang memiliki struktur yang spesifik. Secara default, jalurnya berbeda di logika high. Data diawali dengan start bit atau low, diikuti dengan data bits. Bit parity opsional untuk mengecekkan error, dan diakhiri dengan stop bit untuk mengambilkan sinyal ke high. Nah, ini implementasi UART. Kelemahan UART ini terletak pada kecepatannya. Mengirim data resolusi tinggi menggunakan mode transmisi polling dengan kecepatan standar seperti 111.500 bps atau bit per second akan sangat membebankan CPU. Sebagai praktik lebih aman di industri, kita wajib menggunakan interrupt atau DMA saat membebaskan siklus kerja CPU dari CPU. Nah, lalu di sini ada konsep I2C. Untuk komunikasi banyak perangkat, kita menggunakan jaringan I2C. Protokol ini sangat efisien karena mampu menggabungkan hingga 127 perangkat dengan hanya 2 kabel, yaitu SDA dan untuk data dan SCL untuk log. I2C beroperasi dengan sistem pengamatan 7 bit dan unik mewajibkan konfigurasi pin open drain. Lalu ada mekanisme sinyal I2C. Bisa kata sini ada start stop PWM bit dan acknowledge atau ACK. Secara mekanisme sinyal, kondisi start dan stop hanya boleh diinisiasi secara eksklusif oleh perangkat master. Keadilan protokol ini dijamin oleh acknowledge atau ACK bit, di mana slave akan menarik jalur data ke low sebagai verifikasi perangkat keras bahwa data telah diterima dengan baik. Lalu ini aplikasi I2C bisa lihat teman-teman. Ini MCU ke SDA, SCL-nya ini di dua jalur yang berbeda. Di PCF backpack modul melalui ke LCD 16x2. Lalu ini jelas bebas hambatan. Bisa lihat. Nah, lalu konfigurasi SPI. Nah, SPI ini bekerja layaknya analogi shift register, di mana bit data berputar secara simultan pada setiap clock. Konfigurasi clock priority atau SIPO dan clock phase atau CPSA antara master dan sensor harus dicocokkan dengan secara presisi. Jika model tidak cocok, pembacaan data akan bergetar dan rusak. Ini matriksnya. Ini untuk perbandingan ya. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Kebanyakan maksimal di sini kurang lebih 1 Mbps. Sedangkan itu si 3,4 Mbps dan SPI itu 80 lebih mHz. Lalu kabel fisiknya bisa menggunakan RxTX, di sini menggunakan SDA, STCL, dan SPI bergantung jumlah slave-nya. Bisa lihat di sini. Lalu transformasi fisik analog ke ADC. Dunia fisik kita ini seperti suhu dan cahaya, bersifat kontinu dan terbatas. CPU komputer tidak mengerti akan hal ini. Ia hanya paham biner absolut. Sebenarnya komponen ADC bekerja. Ia mencuplik dan melakukan kuantitasi sinyal kontinu dari dunia nyata menjadi deretan angka diskrit yang bisa diproses oleh mesin. Ini ada matematika ADC, resolusi kasus akurasi. Resolusi 12 bit menghasilkan 4096 diskret 0 hingga 4095 pada referensi 3,3 volt. Setiap kenaikan satu angka atau LSB mewakili perubahan fisik dengan 0,8 mV. Perhitungannya bisa dilihat sini, voltage raw ADC value dikali 3300 dibagi 4095. Hasil pembacaan ADC perangkat keras terutama pada model ESP32 memiliki deviasi error parah di ambang batas 0 volt dan 3,3 volt. Fungsi kalibrasi Fuse jika wajib dipanggil untuk linearisasi kurva. Nah, masuk ke DAC dan PWM. Untuk menerjemahkan logika digital kembali ke dunia fisik, kita menggunakan DAC dan PWM. Microcontroller hanya bisa mengeluarkan 0 sampai 0 dan 3,3 volt secara absolut. DAC menggunakan pendekatan murni untuk menghasilkan tegangan. Sedangkan PWM menggunakan pendekatan ilusi dengan memanipulasi kecepatan nyala dan mati sinyal atau switching. Nah, ini PWM konsepnya adalah
Dalam PWM ini, besaran daya ditentukan oleh duty cycle, yaitu rasio waktu aktif dibanding dengan total satu periode. Frekuensi PWM ini harus disesuaikan dengan beban 50 Hz untuk akurasi motor servo, tentang kHz untuk melembutkan LED, dan di atas 20 kHz untuk motor 20.000 Hz untuk motor IC agar terdengar tidak dengar suara dengung. Nah, ini konsep DAC. Sementara itu DAC ini benar-benar mengkonstruksi kebenaran analog secara absolut. Pada DAC 8 bit dengan rumus 3,3 volt dibagi 255. Yang bisa di sini. Setiap kenaikan 1 bit register menghasilkan lonjakan fisik sebesar 12,94 mV. Kemudian ini adalah domain yang ideal status audio atau fungsi generator gelombang. Nah, kita masuk ke sistem berdasar RTOS. Arsitektur konvensional menggunakan super loop atau polling, di mana CPU membuang waktu secara tidak deterministik atau dalam infinite loop. RTOS atau Real Time Operating System mengubah paradigma asumsi tersebut melalui sebuah komponen scheduler, memastikan sistem ini tidak sekedar berjalan cepat, tetapi berjalan tepat waktu berdasarkan prioritas. Nah, ini adalah anatominya teman-teman. Lalu kita masuk ke dinamika state mesin task. Setiap task tidak selalu berjalan, ia memiliki state dinamis atau state running. Berarti dia sedang dieksekusi di titik itu juga. Saat ia menunggu delay atau antrean, ia masuk blok atau masuk blocket. Mana ini? Blocket ya. Trigger atau efisien. Secara efisien, ia baru masuk ke ready jika timeout terpenuhi dengan OS siap untuk menjadwalkan kembali ke prosesor. Nah, ini prioritinya. Mengapa kita butuh sinkronisasi? Oke, sebentar. Dari sini. Oke. Ini QQ atau surat kotak berfungsi untuk transfer data terstruktur secara aman dari satu entitas ke entitas lain. Ia beroperasi dengan mekanisme circular buffer FIFO atau first in first out, menggunakan metode copy by value atau memastikan data terisolasi. Nah, anatomi semafor, sistem sinyal ruang ganti. Semafor adalah sistem pemberi sinyal. Binary semafor digunakan untuk notifikasi event instan ibarat lampu lalu lintas. Jadi biasanya kita diaktifkan oleh interupsi perangkat keras atau ISR untuk membangun sebuah task, sedangkan counting semafor bertugas memanajemen resource seperti membatasi slot akses jaringan. Lalu sini ada mutex atau mutual exclusion, proteksi mutlak sumber daya kritis. Sedikit berbeda dengan yang tadi. Mutex berfungsi sebagai pelindung mutlak sebagai sumber daya kritis secara eksklusif seperti bus hardware. Syarat utama mutex adalah harus dikembalikan oleh task yang persis sama saat meminjamnya. Mutex juga dibekali oleh sistem priority inheritance untuk mencegah priority inversion. Lalu ini arsitektur, contoh implementasi IPC, merancang aliran komputasi kelas industri. Bisa di sini sensor ADC ke ISR, lalu ke Q buffer dan juga data processing task. Lalu software timer atau RTOS atau Real Time Operating System. RTOS juga menyediakan software timer, ada tipe one shot untuk timeout dan auto reload yang untuk tugas berulang seperti melakukan polling sensor secara lambat. Secara arsitektur ini jauh lebih hemat memori karena seluruh siklus waktu diproses oleh satu daemon task terpusat, alih-alih membuat banyak task baru. Timer API atau hukum callback. Ada satu hukum mutlak dalam penggunaan timer. Fungsi callback dilarang keras bersifat blocking. Anda tidak boleh menggunakan v-task delay di dalamnya karena callback berjalan di dalam daemon task. Jika ini diblokir, seluruh sistem waktu di OS akan ikut lumpuh atau gagal. Ini ada task notification. Alternatif komunikasi IPC tersebut adalah task notification. Fiturnya 45% lebih cepat dibanding eksekusi semafor biasa dan memakan 0 byte tambahan di RAM karena memanfaatkan array register 32 bit bawaan dalam TCB. Namun kurangnya ia murni digunakan point to point dan tidak bisa di broadcast. Lalu ini arsitektur untuk microcontroller, memori microcontroller sudah kalian tahu. Oke. Lalu ini alokasi dinamis Firi RTOS. Jangan gunakan fungsi RTOS memori standar seperti malloc
karena fungsinya tidak thread safe dan rawan fragmentasi. Sebagai gantinya, memanggil fungsi bawaan PV port malloc. Industri sangat merekomendasikan memori heap for .c karena memiliki sistem mengatasi fragmentasi secara otomatis. Nah, kita masuk ke diagnostik dan praktek terbaik memori. Untuk menjaga kestabilan jangka panjang, kita wajib memonitor status sisa memori terendah di stack atau yang disebut dengan high watermark atau HWM menggunakan API khusus. Aturan penting lainnya, hindari alokasi atau pembuatan dan penghapusan objek dinamis secara konstan di dalam loop utama. Oke, kesimpulan cetak biru embedded excellence. Ini sintesis evolusi tertanam. Sistem tertanam evolusi ini bukan sekedar perihal kode yang bisa beroperasi. Ini adalah persilangan matematis antara real-time determinism atau kestabilan waktu dan resource efficiency atau kestabilan memori. Desain sistem yang unggul direkayasa sedemikian rupa sehingga matematis tidak mungkin untuk gagal secara tidak terduga. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.